Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa sharing video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan semoga wishlist kita di tahun ini, tahun 2026 bisa segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tabarakallah, di video kali ini aku masih bisa sharing lagi video ke teman-teman semua. Dan tentunya alhamdulillah di awal tahun yang cukup baik ya. Dan apa kabar dengan keuangan kalian? Apakah tetap aman atau sudah mulai budgeting atau belum? Jadi kita sama-sama ya, karena balik lagi maksud tujuan aku sharing video ini bukan maksud ria, pamer atau bahkan menggurui, melainkan aku hanya ingin sharing cara aku mengelola keuangan rumah tangga. Dan karena ya balik lagi aku juga masih tahap belajar teman-teman. Oke, di video kali ini aku akan sharing kegiatan budgeting Januari di minggu ketiga ya teman-teman, terbilang dari tanggal 18 sampai tanggal 25 Januari dengan anggaran budget 380.000. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama yaitu pengeluaran tetap. Di sini ada groceries, kemudian gas dan sampah, listrik, wifi, kuota dan miscellaneous atau dana jaga-jaga. Di kategori yang kedua yaitu ada pengeluaran rutin. Ini tuh aku nulisnya sedikit terbalik teman-teman ya. Harusnya pengeluaran rutin dulu baru pengeluaran tetap, tapi it's okay. Di next bulan kita perbaiki ya. Nah, kemudian di kategori yang ketiga ini ada tabungan, yaitu dana prioritas aku atau tabungan prioritas aku. Ada 3 kategori. Yang pertama ini dana darurat, next untuk dana pendidikan dan dana pensiun. Ternyata di sini juga ada sedikit penulisan yang salah ya, yaitu ini harusnya saving ya atau tabungan inti aku. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita tulis dana darurat aja. Ini dana darurat jangka pendek aja ya, karena kemarin kan aku baru buka tabungan berjangka ya teman-teman, di BSI itu yang tujuannya itu untuk dana darurat atau dana aman aku. Aku kumpulkan 100.000 per bulan itu untuk 1 tahun. Bismillah, semoga aku bisa berhasil. Next, di kategori yang keempat yaitu ada sinking fund, yaitu tabungan jangka pendek, dan untuk tabungan yang atas ini adalah tabungan jangka panjang. Nah, ini untuk sinking fund kategori yang paling utama yaitu lebaran ya. Anggarannya bisa teman-teman lihat, emang tidak seberapa, tapi insya Allah ini cukup membantu untuk di lebaran nanti. Dan insya Allah untuk tahun depan, di lebaran tahun 2027 aku akan buat anggaran 2 kategori. Yang pertama lebaran dan yang kedua itu Ramadan ya. Next, untuk dana kesehatan, kemudian ada dana servis. Meskipun dana servis terbilang nominalnya minim, tapi jelas ini sangat terpakai dan tentunya sangat membantu aku. Kemudian ada keperluan anak, beauty, gift, dan liburan. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Untuk nominalnya langsung aja kita ke cash stuffing teman-teman. Nah, ini aku akan ambil dulu anggarannya. Tentunya untuk amplopnya ini udah aku siapkan. Ini dia untuk anggaran di minggu ketiga. Jadi berasa gajian lagi ya teman-teman, karena ya ini aku udah nyiapin amplopnya itu di awal bulan kemarin. Jadi insya Allah tidak akan terganggu gitu teman-teman. Kita hitung dulu, ada 100, 200, 250, 60, 70, 80, 90, 300, 310, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Pas ya untuk anggarannya, yaitu sebanyak 380.000. Nah, ini biar mempercepat video juga aku udah rapihin ya untuk uangnya. Next, kita lanjut ke cash stuffing. Untuk yang pertama ini di dompet harian aku, ini adalah namanya dompet Dina ya. Aku beli di toko oren tentunya, dan buat kalian yang mau samaan boleh langsung cek link deskripsi karena untuk link pembeliannya itu udah aku cantumin. Oke, untuk kategori yang pertama, oh teman-teman mohon maaf, ternyata aku lupa evaluasi, dikira tuh udah pada habis uangnya teman-teman.
ternyata masih ada meskipun nggak seberapa ya, jadi kita amankan dulu. Ini hanya ada Rp3.000, tapi alhamdulillah ini juga ada sisa, jadi kita simpan dulu, sisihin di paling depan. Untuk kategori yang pertama, untuk budget makan yaitu atau untuk pengeluaran rutin, ini ada budget makan aku anggarkan sebanyak 120.000. Ini. Dan kebetulan juga minggu ini teman-teman masih susah juga ya aku mencari recehan. Jadi kita lihatlah sajalah nanti. Next, untuk budget jajan aku anggarkan 30.000. Ini untuk budget jajan. Next, untuk bensin itu di 15.000. Oke, udah selesai. Ini dia untuk pengeluaran rutin aku untuk 1 minggu ke depan, semoga dicukupkan. Next, kita ke binder bills. Untuk kategori yang pertama yaitu ada groceries, aku anggarkan 50.000 di minggu ini. Buat kalian yang salpok, ini tuh udah termasuk beras ya teman-teman. Karena ya balik lagi, aku hanya membuat anggaran untukku dan untuk anakku. Karena aku LDM bersama Paksu, jadi Paksu tuh jarang pulang, 2 minggu sekali. Tapi bagaimana kalau misalkan Paksu pas jadwal pulang, tentunya aku sudah menyiapkan budget lebih. Jadi kalau misalkan Paksu pulang, itu aku ngambil anggaran lagi yang udah aku persiapkan gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah udah bisa mengcover. Tapi mohon maaf untuk nominalnya nggak bisa aku sharing. Next, untuk gas dan sampah, ini kemarin udah terpakai beli gas dan betul banget di minggu kedua itu gas aku udah habis ya. Jadi langsung aja aku belikan. Jadi minggu ini kita update lagi untuk pembayaran sampah di akhir bulan nanti. Anggarannya 10.000 untuk minggu ini. Untuk budget listrik minggu ini kita anggarkan yaitu sebanyak 27.000. Karena tidak ada receh ya teman-teman, jadi kita akan pakai dulu menggunakan sisa anggaran ya 2.000. Jadi totalnya 27.000 untuk anggaran listrik. Dan ini biasanya tuh aku ngisinya sebenarnya di minggu keempat. Cuman ya kita lihat aja ya, takutnya kan pemakaian boros, jadi tentunya si listriknya juga bakal cepat habis gitu. Jadi kalau listrik token itu tergantung pemakaian kita ya, bisa disesuaikan. Next, untuk wifi di sini anggarannya 40.000 karena aku tidak ada receh teman-teman. Jadi untuk wifi dan miscellaneous seperti biasa aku satukan ya. Untuk wifi 40.000, jadi untuk 10.000 nya itu adalah miscellaneous. Oke, udah selesai di binder bills. Lanjut kita menuju tabungan prioritas aku atau yang disebut dengan saving. Yang pertama ini ada tabungan utama. Untuk tabungan utama ini aku anggarkan 10.000. Jadi untuk tabungan utama udah ada 10, 20, 30.000 ya teman-teman. Kemudian untuk dana pendidikan aku isi 10.000 juga. Jadi untuk dana pendidikan udah ada 10, 20, 30.000. Sedikit-sedikit ya teman-teman, insya Allah lama-lama akan menjadi bukit. Dan alhamdulillah aku ada waktu kurang lebih 2 tahun untuk mengumpulkan dana pendidikan. Ini tujuannya untuk SD ya, karena untuk PAUD alhamdulillah sudah cukup anggarannya menurut aku. Next, untuk dana pensiun
aku isi 5.000. Oke, udah selesai di binder bill, sorry. Sudah selesai di tabungan prioritas aku. Next kita menuju sinking fund. Untuk di binder sinking fund, tabungan yang pertama atau sinking fund yang pertama, kategori yang pertama yaitu ada dana lebaran. Untuk dana lebaran aku isi 20.000. Saking aku banyaknya koleksi si stabilo, makanya aku masukin ke sini karena di tempat pensil aku udah nggak muat, teman-teman. Oke, kita isi 20.000 di minggu ini. Karena tidak ada receh, jadi kita ambil yang ini ya, kita ambil kembalian. Nih 30.000-nya aku tarik. Dan untuk dana lebaran sudah ada 1, 2, 3, 400, 50, 60. Udah ada 460.000. Alhamdulillah. Semangat, meskipun lebaran tinggal menghitung minggu, tapi kita usahakan untuk nabung di setiap minggu, bahkan setiap harinya ya teman-teman. Semampunya, balik lagi ya, jangan memaksakan. Untuk dana kesehatan minggu ini aku isi sebanyak 5.000. Jadi untuk dana kesehatan udah ada 15.000. Kita tulis trackernya. 18, 1, 5.000. Ini ada 15.000. Next, dana servis. Dana servis aku isi 3.000. Ini kita ambil kembaliannya 2.000 dan kita masukin 5.000. Jadi untuk dana servis sudah ada 7.000 rupiah. Pokoknya teman-teman tetap semangat, meskipun misinya tuh nggak seberapa, tapi tentunya ini sangatlah membantu. Next, dana sosial, ini skip. Tabungan anak. Tabungan anak kemarin terpakai ya teman-teman anggarannya untuk beli mainan, karena alhamdulillah kurang lebih abang udah 2,5 bulan nggak beli mainan. Dan kemarin ke Naiso, kebetulan emang aku ada perlu beli barang ke Naiso, dan tentunya pasti di Naiso banyak mainan ya teman-teman. Jadi abang minta beliin mainan, harganya juga nggak terlalu ini sih menurut aku ya, nggak terlalu mahal. Cuman ya tetap namanya mainan ya mainan gitu. Karena dia sudah mampu menahan untuk tidak membeli mainan kurang lebih 2,5 bulan, makanya kemarin aku turutin ya, dia membeli mainan robot-robotan gitu dengan harga 15.000. Jadi untuk sisa saldonya itu ada 10.000. Dan minggu ini kita update lagi, kita tambah 15.000, kita kembali 5.000. Tulis 18 bulan 1 tambah saldo 15.000. Jadi untuk keperluan anak ini udah ada 25.000. Jadi udah update lagi ya teman-teman. Next, untuk beauty, ini juga beauty kemarin udah aku ambil anggarannya, karena yang aku bilang tadi, aku ke Naiso emang ada membeli sesuatu barang, tapi di sini aku tulisnya beli jajan aja karena menurut aku ini keinginan, termasuk keinginan, tapi ada kebutuhannya juga gitu teman-teman, makanya aku tulis aja beli jajan. Untuk anggarannya 15.000, jadi untuk saldonya kosong. Next, untuk minggu ini kita update lagi, isi sebanyak 10.000. Gak apa-apa ya teman-teman, meskipun baru sedikit tapi uangnya tuh udah keambil. Tapi ya udah sih, gak apa-apa. Dan tracker ini tuh benar-benar apa ya teman-teman, bisa menuntun kita ya. Jadi kayak pengeluaran kita tuh jelas untuk apa aja dan untuk beli apa aja.
itu udah ada gitu teman-teman. Jadi udah nggak bingung, wah aku kemana ya uang aku habis beli apa ya gitu. Next, untuk gift dan liburan ini aku skip ya. Jadi untuk sisaan 3.000 ini akan aku masukkan ke rollover. Meskipun rollover ini sering keluar masuk, tapi tentunya aku juga tetap akan membuat trackernya teman-teman. Semangat buat yang ingin keuangannya lebih sehat. Jadi ayo kita sama-sama atur keuangan kita, rapihkan keuangan kita biar kita sehat finansial. Amin. Oke teman-teman, nggak kerasa kita udah di akhir video aja. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai. Mohon maaf jika video aku masih banyak kurangnya, dan mohon maaf juga jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, see you next video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini jika kalian suka. Bye bye.